Halo guys, balik lagi bersama gue di YouTube channelnya Faiz Aditya. Nah, di video kali ini berdasarkan request dari salah satu komentar review Vario 160 gue sebelumnya, itu ada yang request sama gue bagaimana sih pengalaman atau pemakaian Vario 160 sama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan. Nah, di video kali ini gue bakal ngejawab pertanyaan dari subscriber tersebut. Jadi gimana sih rasanya? Nonton terus videonya. Oke, jadi video kali ini gue bakal bikin singkat aja guys, nggak terlalu panjang karena gue bukan proper reviewer, cuma sekedar sharing aja pengalaman dan pengalaman serta apa ya sih yang bener-bener gue rasain dari Vario 160 ini. Oke, jadi salah satu highlight gue dari motor ini yaitu adalah engine-nya. Oke, karena jujur gue sangat suka karakter mesin dari Vario 160 ini, yang karena sangat bertenaga, powernya enak. Respon gasnya juga enak, itu terlebih dari karena ini motor baru ya, jadi mungkin gue bakal coba lagi nanti ke depannya kayak bakal sama apa enggak. Jadi tenaga dari motor ini itu berasa untuk sebuah motor matic, karena kita tahu kan versi 160 ini kan mesinnya beda sama yang Vario 150 sebelumnya ya, karena dia ngambil basic dari PCX, dan gue sangat suka mesinnya, sangat bertenaga, enak, dan sangat cukup untuk dia pakai di sehari-hari di perkotaan. Unsur yang kedua yaitu adalah handling dari motor ini. Kenapa sih enak? Karena handling motor ini juga dipengaruhi oleh rangkanya dia yang sudah menggunakan ESAF, yaitu Enhanced Smart Architecture Frame. Nah, gue nggak salah gitu guys, kayak di video sebelumnya. Nah, rangka ini katanya diambil dari Honda Genio, di mana rangka ini merupakan develop dari Honda dan kaget gue, gue kan udah jatuh. Rangka yang satu ini itu dinilai dari Honda dapat meningkatkan stability dan juga lebih ringan sekian berapa persen, dan itu memang terbukti di Vario 160 sekarang ini. Lalu juga ketiga itu masalah desain. Jujur gue suka banget desain ini. Kenapa? Karena gue kurang suka generasi Vario yang lampu utama dan lampu alisnya itu misah. Itu yang seperti gue bilang di video sebelumnya, itu persis kayak gitu. Gue kurang suka Vario yang kayak gitu. Gue lebih suka yang Vario ini karena lebih cantik aja dilihat, lebih bagus. Nah, jadi rangka dari Vario ini juga menggunakan rangka yang baru dari versi Vario 150 sebelumnya, yaitu menggunakan rantai ESAF, Enhanced Smart Architecture Frame. Nah, itu katanya rangka yang dipakai di Vario 160 ini diambil langsung dari Honda Genio katanya ya. Gue harus riset lagi untuk hal itu. Tapi menurut gue yang gue rasain di Vario ini emang handlingnya beda sih sama Vario 150 sebelumnya, karena pertama jadi lebih agile banget dan itu berasa. Terus juga dari secara mungkin bobot juga mungkin lebih ringan berapa persen, gue kurang tahu juga. Tapi perpaduan dari mesin 160cc dan juga rangka ESAF itu merupakan perpaduan yang perfect banget di motor ini. Jadi gue nggak nyesel deh ngambil motor ini, enak banget. Nah, terus faktor lainnya yang yang gue rasain adalah mungkin lacinya, itu sangat membantu sih, karena gue bisa naruh HP di situ. Karena kalau misalnya kita pakai Vario sebelumnya kan itu laci kebuka ya, jadi agak rentan kalau kita naruh barang-barang berharga di situ. Jadi lebih safety aja karena ada penutupnya. Terus konsumsi bahan bakar gue nggak sempat ngitung jujur ya. Tapi seperasaan gue sih lumayan irit ya, tapi nggak seirit Vario 150. Karena mengingat cc lebih gede berapa persen, jadi konsumsi bahan bakar pasti bertambah juga. Tapi menurut gue nggak terlalu signifikan. Untuk konsumsi bahan bakar di Vario 160 ini gue nilai juga masih lumayan oke, masih lumayan irit, tapi mungkin tidak seirit Vario 150 sebelumnya. Kenapa? Karena ya kita mengingat juga cc-nya lebih gede, pasti konsumsi bahan bakarnya bertambah. Tapi tidak terlalu signifikan sih konsumsi bahan bakarnya. Jadi untuk pemakaian harian masih sangat oke. Dan juga mungkin untuk kalian yang belum tahu, rekomendasi untuk sebenarnya Vario 160 ini adalah 95 berdasarkan tabel rasio kompresi mesin ya. Baiknya sih pakai 95, tapi kalau misalnya kalian hari-hari masih pakai Pertamax yang 92 itu masih oke aja. Tapi lebih baik sih menurut gua pakai 95 aja guys, karena sesuai dengan kompresi mesin di motor ini. Lalu juga yang gue rasain yang paling dominan adalah mungkin shocknya yang keras, itu lumayan berasa dan kurang nyaman ya kalau misalnya kena gejukan yang lumayan dalam atau misalnya jalan yang jelek, itu nggak enak motornya karena suspensinya lumayan keras. Serta joknya juga nih yang dipegang sih empuk, tapi kalau duduk itu di pantat tuh rasanya keras banget. Jadi mungkin kalau kalian yang ingin mencari kenyamanan, mungkin dua faktor itu yang harus diganti, yaitu suspensi dan juga jok.
Dua hal itu mungkin yang harus kalian upgrade di motor ini kalau misalnya kalian ingin mencari kenyamanan di motor ini. Tapi overall gue suka motornya, gue suka desainnya. Tapi menurut gue overall mungkin banyak sebagian orang mikir kayak motor Matic Vario kok harganya bisa sampai hampir 30 juta. Karena belakangan ini kayak gue lihat tuh udah kepala 29 ya harga Vario 160 tuh. Gue terakhir lihat harga segituan udah mulai naik. Jadi mungkin buat kalian-kalian yang pengen beli motor ini mending sekarang-sekarang aja karena takutnya nanti makin lama harganya makin naik lagi. Jadi buat kalian yang suka ambil motor ini. Ini cocok banget buat kalian. Tenaganya oke buat pakai dalam harian kota. Looks-nya nggak malu-maluin dan kenceng. Itu siapa yang enak kenceng. Untuk komoditas pemakaian motor Matic masih standar sih menurut gue ya, kayak bagasi dan segala macam masih cukup. Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys, sharing pengalaman pemakaian Vario 160 gue selama kurang lebih 1 bulanan. Jujur gue belum pakai harian banget di motor, jadi gue benar-benar belum ngerasain persis seperti apa, tapi kurang lebih pengalaman gue seperti itu, dan itulah yang gue rasain dan pengalaman gue. Jadi cukup sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau misalnya kalian ada informasi yang kurang jelas, kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah, dan juga mungkin kalian ada yang pengalaman juga pakai Vario 160 bisa taruh komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Pokoknya gue yakin emang mau menurut kalian bangke lu. Salah, seminggu di akhir minggu itu isi walaupun isinya cuma 10-20 ribu. Lu ketawa aja ngapain sih? Goblok banget anjing. Foto ya dia banget. Itu hal yang menjadi highlight gua terhadap Vario 160 ini. Apa? Jadi yang highlight lu. Seperti gue bilang di video sebelumnya, itu persis kayak gitu. Gue kurang suka Vario yang kayak gitu. Gue lebih suka yang Vario ini karena lebih cantik aja dilihat, lebih bagus. Terus Ngajar main motor. Nggak bocah. bocah, tantin-tantin. Tapi kepencet mulu. Lagi ngajarin main motor. Oke, dari mana tadi? Tahu lupa lu, ngebleng gue anjir. Ngebleng lu juga lupa.